mengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kejar selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas. Doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayo melayani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, mengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kejar selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjatkan, dengan iman teguh ikhlas. Doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayo melayani masyarakat, Bayangkara Jaya. Polsek kepada Bapak dari Polsek dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kebetulan juga dulu bukan bekas ya, karena ada bekas guru pernah mengajar saya, karena kebetulan saya juga alumni di SMPN Sasuwado. Jadi betapa bangganya saya hari ini bisa hadir dan menyaksikan langsung pemberian surat kelulusan, Pak ya. Pemberian surat kelulusan buat adik-adik generasi calon penerus bangsa yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, menjadi calon pemimpin, menjadi orang yang berguna, atau minimal bisa menjadi orang yang tidak menyusahkan orang lain. Di sini sedikit saya ingin menambahkan apa-apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Intinya saya di sini menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anaknya setelahnya diberikan surat kelulusan agar tidak melakukan hal-hal yang apa yang sudah disampaikan. Intinya sudah bukan zamannya lagi coret-coret baju. Ada manfaatnya nggak Bapak Ibu? Nggak ada kan? Betul tadi apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Lebih baik dikumpulkan dan disumbangkan atau diwariskan ke adik-adik kelasnya yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat. Dan di sini juga saya ingin berkomitmen nih sama Bapak Ibu. Ingin berkomitmen bila mana
di jalan nanti saya menemukan ada anak-anak khususnya ya yang melaksanakan urusan hari ini, siswa-siswi SMPN 1 Wado yang melakukan kegiatan konvoy atau mengganggu ketertiban di wilayah hukum Polsek Wado. Saya ingin berkomitmen sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya tindak tegas bagaimana? Gimana? Saya tanya dulu nih, nanti jangan sampai udah ditangkap baru. Bapak kepala sekolah udah mengimbau nih, usahakan setelah selesai kegiatan ajak-ajak pulang, atau mungkin bisa acara keluarga di rumah syukuran mungkin yang jauh lebih bermanfaat dibanding bermain di luar gitu kan, sehingga menimbulkan kegiatan yang liar. Jadi setuju ya, bila mana nanti di luar setelah kegiatan ini menemukan adik-adik, saya menganggapnya adik-adik lah ya, adik-adik saya melakukan kegiatan yang sekiranya membuat atau mengganggu ketertiban, saya tindak. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Dan satu lagi nih, kalau sampai terbukti ada yang melanggar hukum, sanggup ijazahnya ditahan? Nah, kalau ragu, apa mendukung nih Bapak Ibunya nih? Udah main aja sana, udah konvoy aja. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi sanggup ya, tanpa pernyataan tertulis. Saya pengen lisan saja. Intinya, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ijazahnya ditahan. Setuju? Setuju. Opa. Ini ada nggak? Ada-adanya? Ada yang di dalam kelas nggak? Di luar ya? Kalau ibu-ibunya nggak mungkin konvoy kan ya? Iya, gitu. Maksudnya jadi kan kurang pas ibu ya. Kalau begini saya seolah-olah ini yang dikhawatirkan ibu-ibunya yang konvoy nanti. Tapi nggak apa-apa lah, saya percaya Bapak Ibu bisa mendidik anak-anaknya sampai lulus juga, saya percaya bisa. Apalagi hanya sekedar melarang ya, melarang untuk melakukan hal-hal negatif, saya percaya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Maka dipegar bapak-bapak biasanya harus bagaimana ketersediaan orang tua untuk membimbing siswanya setelah dibagi surat kelulusan. So, jadi ayah membagi naroskeun. Akan nabi anu di luar. Kita orang tua sanggup untuk langsung ngajakui teras doa kurang narupang hidupnya. Narupang saya bukan sudah benar. Resep tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pakai penyanyi biasa. Mungkin Bapak pada yang maksudnya perkali ini kan berulang kali jangan aja karena pas pakai biasa sama apa gitu ya. Kita bisa sama.
kapan kemarin dulu SSAB kan kayaknya datang dari KTP mah ya. Pas akhirnya penduduk tuh saya itu zaman begitunya modern begitunya. Soalnya anak dulu SMA satu kuliah kayaknya nggak mau ditilang sampai penduduk ini. Kita nah hari udah kok SMA boleh bawa kendaraan ini. Padahal punya KTP kan saya bingung. Di kok bisa gitu ya nggak ya oleh gitu maka kadang mau ditilang sama soft power gitu ya karena saya ada yang penting gitu biasa kadang habis lagi sih itu kayak jadi kalau ditilang maka ditilang kali api ke acara dari KTP tapi ternyata ya secara ada di pas di kampus ada penguatannya nyanyi foto seharusnya aku sebagai orang tua akan merasa iya tuh soalnya masih di kota kan ternyata kayaknya enggak khusus anak-anak yang belum punya KTP nggak boleh bawa kendaraan itu nanawan gitu misalnya ini ayah kan akan saya KTP karena kurang halus nyata kendaraan barangkali aku pada rasa di sini misalkan dia itu terutama masa kalau terkait nggak pakai kartu untuk SSAB terkait gitu pas dia lanjutan kata DP bukannya pertalian hapunten secara nyanya kieu gitu soalnya pas lagi kata ada asa aneh dan ayo masyarakat sampai yang gitu Pak SSAB kan nggak boleh campur-campur kecuali sama orang tua dan orang kendaraan gitu. Dan kan kami menuju SSAB terjadi pada mana menuju SSAB dan misalnya Bandung yang ada terjadinya nanti biasa-biasa kuliah. Hapunten Mas Rajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun ibunya. Bagus. Ada yang mewakili bertanya kenapa anak zaman sekarang boleh bawa motor. Secara aturan kepolisian anak di bawah umur atau belum cukup umur itu belum boleh mengendarai kendaraan yang diantep secara hukum. Boleh. Jadi tidak ada alasan mau itu zaman dulu, zaman sekarang tidak ada alasan atau tidak sebetulnya tidak ada yang membolehkan juga. Ini kembali lagi kepada bapak, ibu atau orang tua. Saya sering menekankan khususnya kepada anak-anak SMP yang harusnya paham akan keselamatan anaknya, harusnya itu orang tuanya. Di mana usia anak remaja emosinya itu masih labil. Kalau kita berpatokan secara usia ya, masih labil, rentan terbawa emosi. Salah satu faktornya ini sebetulnya yang melarang anak belum cukup usia membawa kendaraan. Tapi saya ingin bertanya kembali ke bapak ibu, kenapa dikasih? Apalagi barusan ibu sendiri bilang kalau dulu ke sekolah itu jalan kaki atau minimal menggunakan kendaraan umum. Saya pribadi juga sama. Ketika saya SMP, SMA orang lain menggunakan, ada yang sudah beberapa ya menggunakan kendaraan, saya lebih menggunakan kendaraan umum. Alasannya yang pertama, orang tua memang belum mengizinkan. Yang kedua, nggak ada gengsi, karena itu yang paling besar untuk anak-anak zaman sekarang.
Jadi ke sekolah bawa motor karena sebetulnya bukan hanya kebutuhan, gengsi naik kendaraan umum. Coba Pak, secara aturan kembali ya, tidak boleh membawa kendaraan. Tapi saya juga ingin menanyakan kembali, kenapa dikasih? Udah tahu nggak boleh dikasih. Setelah ada kejadian, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Setelah ada kejadian yang tidak diinginkan, menyalahkan guru, menyalahkan kepala setempat. Padahal kalau ditarik ulur panas ke awalnya, yang memberikan kendaraan itu siapa? Ketika anak sudah mempunyai SIM, secara tanggung jawab berarti yang mengeluarkan SIM itu yang bertanggung jawab karena memberikan SIM sesuai dengan kemampuan si pengendara. Ketika anak belum cukup umur atau belum dinyatakan bisa mengendarai kendaraan, orang tua kok berani memberikan kendaraan? Berarti secara tidak langsung orang tua itu juga sudah siap bertanggung jawab atas segala hal yang akan terjadi di jalan raya terhadap anaknya. Sekarang kenapa di jalan dibebaskan? Karena kita juga melihat ada kebijakan-kebijakan. Sebetulnya kebijakan itu juga kalau secara hukum itu tidak boleh. Tapi mengingat mungkin fasilitas kendaraan umum saat ini, contoh yang di Kampung Baru, kalau di Wadok ya kan nggak ada angkot masuk ke sana. Tapi kalau memang orang tuanya berinisiatif, saya rasa angkutan umum juga sanggup untuk mengantar jemput anak-anak ibu. Anak-anak bapak ibu berkomitmen lah orang tuanya untuk bekerja sama mungkin dengan pihak sekolah bisa, atau pemilik kendaraan angkutan umum bisa. Tapi kenapa malah dikasih kendaraan? Jadi sebetulnya pertanyaan itu harusnya bapak ibu sendiri yang menjawab. Karena secara aturan tidak boleh. Kira-kira biaya beli motor sama berangkat ke sekolah angkutan umum mahalan mana? Murah motor lah, karena sekarang banyak kredit ya biaya. Tapi kalau dilihat dari segi keselamatan, lebih menguntungkan mana? Jadi pada intinya saya juga berpesan ini, pesan sama bapak ibu, khususnya nih anak-anaknya yang nanti melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, usahakan gunakan fasilitas umum yang ada. Mengendarai kendaraan motor boleh? Boleh, bukan dilarang untuk bisa mengendarai kendaraan motor. Kalau hanya sifatnya darurat, misalnya angkutan umumnya kempes ban semua, seandainya dan si anak ini mau ke sekolah tidak ada akses atau fasilitas, ya silakan. Dan mungkin ketika berpapasan di jalan juga
kita akan mengerti karena situasinya tidak memungkinkan. Tapi selagi ada, selagi mampu, selagi bisa, kenapa tidak? Sambung Pak, Bapak, Ibu. Seharusnya ketika si anak itu diberi kendaraan, pihak sekolah membuat ada surat pernyataan. Ada kan? Ada. Surat pernyataan orang tua pernah dibuat kan? Ada. Orang tua. Ada. Berarti disisukan kan bertanggung jawab lah ya. Ya. Berarti kan yang harus menjawab pertanyaan itu Pak Ibu sendiri. Secara aturan kalau di sekolah itu sudah nggak diperbolehkan gitu kan. Ya. Ya syukur-syukur kalau satu ketika di sekolah misalkan tidak boleh saklek gitu. Pasti ada beberapa orang tua yang akan mengeluh. Saya rasa bagus apa yang pertanyaan yang disampaikan Ibu barusan. Sebetulnya mewakili juga. Di sisi lain tadinya saya juga memang menyampaikan terkait hak-hak, intinya hak berkendara ya untuk adik-adik yang memang secara aturan belum boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukupnya sebelah sini masih kurang kayaknya. Yang belakang? Yang belakang 8. Giringan. Mau dibagi sekarang atau nanti? Lulus semua Bu? Belum tentu. Belum tentu. Siap. Wah, ada yang bermasalah. Saya berdoa semoga semuanya lulus ya. Yakin lulus? Tapi kalau saya gurunya bilang belum tentu. Tapi nggak apa-apa. Yakin juga. Cukup ya? Cukup ya? Ada yang ditanya lagi kan ini? Soalnya bu gurunya ngasih waktunya setengah jam. Ini baru 10 menit. Gak apa-apa. Cukup ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.